Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ibu semuanya, terakhir sampai bab 1 sudah masuk atau belum? Atau masih mukadimah? Sudah Ustaz. Sudah bab 1 ibu ya? Iya. Sekarang masuk bab kedua. Oh, bab 1 sudah selesai bu ya? Sudah. Atau yang pertama baru mukadimah, bab pertamanya belum? Tuh. Sudah sampai Masih ingat sampai mana ibu tandanya? Khairukum man ta'allama Qur'an al-wa'alama. Sebaik-baik kamu semua adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu. Ya, berarti sudah habis ibu bab pertama. Kita masuk ke bab kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani, bab yang kedua. Ini bab kedua dan bab ketiga dia masih membahas tentang keutamaan bagaimana orang-orang yang berinteraksi kepada Al-Quran, fadilah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka pada bab kedua ini, al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Itu menerangkan tentang apa kelebihan atau keunggulan orang yang membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran atas lainnya. Maka yang pertama, Thabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Telah tetap riwayat dari Sayyidina Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, orang yang boleh menjadi imam suatu kelompok, maksud kata imam di sini ya ummul qauma, bisa imam dalam sholat, bisa imam dalam pemimpin, baik pemimpin lingkungan, pemimpin daerah, mau presiden, gubernur, bupati. Maka di sini pada zaman baginda Rasulullah, bagaimana cara menentukan orang-orang yang akan diangkat menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam sholat. Maka syaratnya adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang boleh menjadi imam suatu kelompok adalah orang yang paling fasih membaca di antara mereka kepada kitab Al-Quran. Jadi kalau zaman baginda Rasulullah dahulu Bu ya, syarat menjadi pemimpin harus dilihat dari Qurannya.
Bahkan yang sebelumnya kita bahas, ketika terjadi perang Badar, bagaimana cara orang ingin memasukkan ke dalam liang lahat, menguburkannya, maka orang yang paling banyak hafalannya itu yang pertama dimasukkan ke dalam kubur. Di zaman baginda Rasulullah itu orang yang ahli Quran menjadi tolak ukur, menjadi perhitungan. Kalau zaman sekarang ada nggak syarat menjadi pemimpin itu harus bisa mengaji? Tidak ada. Yang penting banyak duit atau apa semuanya. Sampai pendekatan, ada serangan fajar, nah, itu sudah bisa jadi pemimpin. Nah, kenapa? Syaratnya harus Al-Quran. Diharapkan para pemimpin itu agar ketika menentukan suatu peraturan sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran. Maka nanti untuk berikutnya Ibu, walaupun itu belum jadi tolak ukur contoh menentukan seorang pemimpin, maka Ibu boleh, contoh ada 3 nih calon presiden. Kira-kira mana yang paling bagus baca Qurannya, mana yang lebih dekat ke agama. Bukan yang, wah ini banyak pengikutnya. Jangan jadi tolak ukur banyak pengikutnya. Mana yang kira-kira betul-betul dia dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan takut ketika dia melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu aturan-aturan di dalam menentukan kebijakan. Maka salah satunya juga di sini tadi kalau adalah pemimpin bisa bupati, bisa gubernur, bisa presiden atau menjadi imam dalam sholat. Biasanya kalau di kampung-kampung syarat menjadi imam tuh tuanya karena dia sudah tua atau karena bacaannya, Bu? Tua. Masih muda lagi atau belum menikah lagi nggak boleh jadi imam. Yang tua tadi baca Quran sudah batuk-batuk, nafasnya sudah putus-putus. Tapi karena alasan dia sudah dituakan, maka dia jadi imam. Maka syarat untuk menjadi imam juga dalam sholat, salah satunya syaratnya adalah siapa yang paling baik tentang Qurannya. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di riwayat lain ada hadis yang lebih panjang lagi. Hadisnya sama. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 218. Haddatsana Hannad, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash qal wa haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Muawiyah Abdullah bin Umair an Al-A'mash an Ismail bin Raja Az-Zubaidi an Ausi. Saya langsung ke inti hadisnya saja. Ya, ini sama bunyinya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnati fa in kanu bis sunnati sawa. Jadi syarat menjadi seorang pemimpin Ibu, baik pemimpin dalam sholat, baik pemimpin dalam suatu kaum atau kelompok. Syarat yang pertama tadi dikatakan adalah yang paling berhak untuk menjadi imam atau jadi pemimpin pada suatu kaum adalah yang paling bagus dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, bagaimana kalau seandainya baca Qur'annya bagus? Ini sama-sama bagus. Iramanya bagus. Hafalannya juga sama bagus. Bacaannya sama-sama tidak ada salah. Nah, siapa yang berhak lagi menjadi imam ketika seperti itu dari segi kualitas Qur'annya sama? Maka lanjutan hadisnya. Fa'alamu bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa. Jika mereka sama dalam membaca, maka yang paling paham dalam sunnah. Oh, Qur'annya sudah sama kualitasnya. Bagaimana lagi tentang sunnahnya? Mana yang paling banyak hafal hadisnya? Mana yang paling mengamalkan hadis? Kalau sudah nampak perbedaan, maka yang paling banyak hak menjadi pemimpin. Tapi kalau seandainya tetap sama, kualitas Qur'annya sama, kemudian kualitas masalah sunnah atau hafalan hadisnya sama, pengamalan hadisnya sama, maka bagaimana cara menentukan lagi dia jadi seorang pemimpin? Faqadamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa. Maka kalau seandainya sama, maka bagaimana cara menentukannya? Jika mereka sama dalam sunnah, maka yang paling dahulu hijrah. Kalau dalam sekarang ada tidak hijrah lagi? Ada, tapi sedikit. Hijrah sekarang tidak seperti hijrah. Tetap ada hijrah, tapi konsepnya berbeda zaman sekarang. Maka maksud hijrah di sini kalau dikondisikan dengan kondisi sekarang, contoh kualitas Qur'annya sama, kualitas hadisnya sama.
Maka siapa kalau dalam zaman dulu siapa yang dahulu hijrah? Kalau zaman sekarang siapa yang lebih awal belajarnya, Bu? Contoh Bu Erna mau diangkat jadi pemimpin ketua pengajian. Beliau sudah sekarang. Dengan apa? Yang ada di sana, Bu. Makan. Contoh ya Bu Sutin contohnya. Kualitas ngajinya sama. Kualitas sunnahnya sama. Gimana lagi cara menentukan? Maka dilihat siapa yang lebih awal dahulu belajarnya. Oh, Bu Erna atau Bu Erna lebih awal mengajinya 1 hari dibandingkan Bu Sutin. Maka Bu Erna yang lebih berhak untuk jadi ketua. Nah, zaman baginda Rasulullah dulu seperti itu. Siapa yang dahulu hijrah ke Madinah, maka dia yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Oh, kalau mengajinya sama juga gimana? Masuk mengajinya sama. Belajar ngaji, kualitas ngajinya sama, kualitas hadisnya sama, mulai belajarnya juga sama. Maka yang terakhir, aqdamahum hijratan fa in kanu fil hijrati sawak akbaghum sinnan wala yu'ammur rajulu fi sultani. Maka kalau seperti itu bagaimana? Baru dilihat siapa yang paling tua umurnya. Oh, contoh Bu Erna dengan Bu Sutin beda 1 menit, maka yang lebih awal lahir 1 menit itulah yang jadi pemimpin. Jadi seperti itu ya cara menentukan pemimpin pada masa baginda Rasulullah. Usia itu nomor terakhir karakternya. Bukan oh dia yang paling tua lah dia jadi pemimpin, tidak. Maka yang paling banyak kualitas Qur'annya. Kalau sama juga lihat bagaimana pengamalan hadisnya, siapa paling banyak hadis. Kalau sama juga siapa yang lebih dahulu awal mereka hijrah. Kemudian kalau sama juga hijrahnya baru dilihat siapa yang lebih tua dari segi umurnya. Kira-kira kalau udah sampai tahapan 4 tadi pasti sudah ketemu perbedaan. Paling tidak dari lahirnya mungkin ada yang beda 1 detik, beda 1 menit. Cara menentukan pemimpin pada masa baginda Rasulullah, baik pemimpin dalam sholat maupun pemimpin dalam suatu kaum. Kemudian akbaruhum sinnan wala yu'ammur rajulu fi sultanihi wala yujlasu ala takrimatihi fi baitihi illa biiznihi qala Mahmud bin Ghailan. Jika mereka sama dalam hijrah maka yang paling tua umurnya. Maka berikutnya ini adalah penjelasan tentang adab juga. Janganlah seseorang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Jadi jangan menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Contohnya bagaimana? Oh, saya main ke rumah siapa aja? Saya main ke rumah Bu Mariati. Ya, saya main ke rumah Bu Mariati, tiba-tiba saya sholat di masjidnya Bu Mariati waktu sholat maghrib lah contoh. Begitu saya dengar sholat, ini imamnya bacaannya rusak sekali. Bacaannya salah. Apakah saya selaku pendatang, saya ini bertamu nih ke kampungnya Bu Mariati, saya pendatang. Apakah semena-mena orang nggak kenal saya langsung maju ke depan menggantikan dia menjadi imam? Baik nggak seperti itu? Tidak baik. Enggak. Maka walaupun bacaan imam tersebut belum baik, karena statusnya saya pendatang tidak dikenal oleh orang, maka saya tidak boleh semena-mena langsung maju ke depan menggantikan. Kenapa? Karena itu adab lebih diutamakan orang tempatan. Itu yang pertama. Jadi kalau saya main ke rumah ibu-ibu di Jawa sana, tiba-tiba saya sholat di masjid dekat kampung ibu-ibu, aduh imamnya ini bacaannya kayak mana, akhirnya saya maju saja. Itu nggak boleh. Harus nanti kalau sana ingin maju, harus ada izin dari warga setempat. Janganlah seorang menjadi imam dalam kekuasaan orang lain. Dan jangan duduk di tempat keistimewaannya di rumah kecuali dengan izinnya. Juga nggak boleh ibu-ibu tiba-tiba masuk. Contoh ibu main ke rumah ibu yang lain. Main ke rumah ibu, biasa karena sudah teman dekat ya Bu ya. Biasa kalau sudah teman dekat, biasa langsung nyelonong ke dapur ya Bu ya. Ada yang mau makanan ambil. Itu biasa kalau teman dekat gitu Bu ya. Iya nih kayak itu. Bertamu. Oh, kayak secara adab, kita tidak boleh masuk, bahkan tidak boleh duduk di sofa, di kursi, sebelum ada izin dari tuan rumah.
Jangan langsung langsung masuk duduk. Ada makanan langsung dimakan. Walaupun teman dekat, tetap harus jaga adab. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita duduk di kursinya, ada salah satu kursi yang disukainya untuk duduk. Kan biasa ada orang ya Bu ya, kalau rumah tuh ada tempat-tempat yang suka dia duduknya. Saya suka duduknya di pinggir, sehingga kursi itu menjadi kesukaannya ketika duduk. Maka itu juga tidak diperbolehkan. Kapan kita boleh duduk ketika bertamu ke rumah orang lain? Setelah ada izin di mana kita boleh duduk. Oh Ibu, silakan duduk di sebelah sana Ibu. Nah, baru duduk. Kalau nggak disuruh duduk gimana Ustadz? Berdiri saja? Ya berdiri saja Ibu. Sampai ada perintah. Nah itulah adab yang harus kita jaga ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Jadi, dan janganlah duduk di tempat keistimewaannya di rumahnya kecuali dengan izinnya. Maka Mahmud bin Ghailan berkata, Ibnu Nuaim menyebutkan dalam hadisnya yang paling tua umurnya. Ini tadi dalam hadis di atas, kalau jadi pemimpin, maka salah satu syaratnya yang paling tua umurnya. Maka dalam riwayat yang lain juga dikatakan, yang paling berhak, nih riwayat yang lain, untuk menjadi imam adalah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran dan yang paling paham sunnah. Mereka juga berkata pemilik rumah berhak untuk menjadi imam. Nah, contoh, saya bertamu ke rumah ibu-ibu, tiba-tiba sholat maghrib, sholat isyanya di rumah ibu, ada suami. Apakah kira-kira saya langsung karena guru ngaji ibu-ibu langsung berhak jadi imam di rumah ibu-ibu? Tidak. Tidak. Siapa yang lebih berhak? Suami. Karena statusnya saya tamu. Kecuali kalau tuan rumah sudah memberikan izin. Sebagian mereka berkata jika pemilik rumah memberikan izin kepada yang lain, maka berhak untuk menjadi imam. Walaupun ini ahli, contoh guru ngajinya datang. Tapi jangan semena-mena kita langsung maju ke depan. Harus ada izin dari tuan rumah baru kita boleh menjadi imam ketika sholat di rumah. Kenapa? Karena yang punya rumah itu berhak memiliki kekuasaan atas rumahnya. Jadi kita nggak boleh langsung maju saja. Sebagian mereka berkata jika pemilik rumah memberikan izin kepada yang lain maka tidak mengapa sholat bersamanya. Namun sebagian yang lain memakruhkannya. Mereka mengatakan yang sunnah adalah orang pemilik rumah menjadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang menjadi imam di kalangan kekuasaan orang lain dan jangan duduk di tempat keistimewaan di rumahnya kecuali dengan izinnya. Kecuali jangan tuan rumah sudah ngomong, Bu, anggap saja rumahnya rumah sendiri, terserah nih mau tidur di mana. Mau kalau sudah makan, terasa lapar silakan ambil sendiri. Kecuali sudah ada kata-kata seperti itu. Nah, jangan rumah orang dianggap rumah sendiri. Seperti itu Bu ya. Kecuali sudah ada kata-kata tadi. Bu, anggap saja rumah sendiri. Kalau rumah sendiri gimana Bu? Berarti habis makan cuci piring ya Bu ya? Nggak usah. Tangannya aja, ngepel rumah berarti Bu ya? Kan rumah sendiri ya Bu ya? Sudah, silahkan ngepel dulu. Makan dulu. Kan rumah sendiri ya Bu ya? Kalau rumah sendiri kan seperti itu Bu ya? Nah ini bercanda saja. Jadi kecuali kalau dari tuan rumahnya sudah ada kata-kata ya sudah terserah. Kapan mau selera makan silakan ambil. Nah, terserah mau tidur di mana. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu maka kita diperbolehkan masuk dimanapun atau makan kapan. Tapi bukan maksudnya kalau masalah rumah sendiri habis makan cuci sendiri. Kan kalau rumah sendiri habis makan cuci sendiri Bu ya. Ya. Jadi maksud di sini ketika sudah ada izin dari tuan rumah baru kita diperbolehkan. Jika mengizinkannya maka saya berharap itu izin untuk semuanya. Kemudian ini pendapat bolehnya mengimami sholat jika diizinkan oleh pemilik rumah. Jadi ini bagian dari adab ketika bertamu, adab juga ketika kita berkunjung kepada orang lain, bagaimana posisi ketika menjadi imam, atau bagaimana cara memilih pemimpin ketika dalam suatu lingkungan masyarakat. Di hadis pertama ini bisa dipahami Ibu? Silakan yang bertanya dulu. Sebelum kita masuk hadis kedua. Saya mau tanya. Atau pengalaman Ibu ketika bertamu gimana? Gak ada diizinkan, tiba-tiba yang di meja makan dihabiskan semua tanpa ada izin. Ada. Pura-puranya malu, Ustaz. Pura-puranya malu, Ustaz. Kalau orangnya nggak ada. Kadang kan kalau biasa teman dekat gitu Bu ya,
kalau sudah teman biasa ngobrol itu ya kadang ya udah biasa aja dianggap kayak rumah sendiri gitu. Maka kita juga tetap harus menjaga adab. Kalau digituin malah bingung loh Ustaz, mau ngapain itu dibebasin malah bingung Ustaz. Ngepel. Udah gitu rumahnya gede, kesana ke situ. Pengalaman ya. Rumahnya orang kaya, malah bingung. Nah itu hadis yang pertama tentang bagaimana adab yang harus kita perhatikan. Karena kita belajar adab. Jangan sesudah mengaji, ibu-ibu ini sudah belajar mengaji, tapi nanti masih pilih pemimpinnya yang jauh sama Allah, jangan seperti itu lagi. Atau ketika bertamu ke orang lain, adabnya tidak terjaga, maka juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-Qur'ana ashab majlisi Umar radhiyallahu Mohon maaf ini agak flu Ibu. Enggak Ustaz. Kana al-Qur'anu mana Ibu? Dingin juga. Ya lagi memang kurang sehat karena bolak-balik ke rumah sakit Ibu jenguk nenek. Jadi kurang sehat setiap hari. Sudah kesehatan Ustaz. Neneknya yang Iya, ada pendarahan di kepala Ibu. Jadi kemarin lupa ingatan. Sudah. Nenek. Sudah dibawa pulang Ustaz. Sudah, tadi malam bawa pulang Ibu, tapi masih nanti rawat jalan lagi hari Senin, Selasa balik ke sana lagi. Kita lagi. Wa ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kahulan kanu aw subbanan. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, adalah para pembaca Al-Qur'an, para sahabat yang dekat dengan majelis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para pemberi nasihat kepada beliau. Maksudnya apa di sini? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ibu, bagaimana tim musyawarah beliau ketika beliau menjadi seorang pemimpin? Kalau sekarang mungkin bahasanya dibilang anggota dewan. Tahu anggota dewan itu caleg-caleg? Biar aku kalau membaca modul kan. Tahu anggota dewan Ibu? Tahu Ustaz, DPR. Caleg Ibu ya. Nah, DPR. Tapi enggak kenal satu cuma tahu Iya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, syaratnya juga menjadi tim penasehat, tim musyawarahnya, maka orang yang paling dewasa antara umurnya 30 sampai 50 tahun dan atau para pemuda. Juga syaratnya adalah mereka para ahli Al-Qur'an. Di samping para ahli Al-Qur'an juga dilihat dari umurnya. Jadi kalau sekarang kan yang sering serangan pajar tuh apa Ibu? Caleg atau apa semua serangan pajar kemana-mana. Jangan seperti itu. Tetap cek bagaimana. Kalau orang udah seperti itu berarti kan dia sudah menyogok, itu nggak boleh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan terima sogokan, masuk neraka itu bahasanya. Kalau dulu saya sering didatangi Ustaz, dikasih amplop itu. Jadi Siang tapi pacarannya siang ya. Di jago-jagonya itu kadang sampai 3-4 itu saya datang. Oh iya. Didatangi rumahnya satu-satu dikasih Suruh nyoblos ya Bu ya. Iya. Tapi saya nggak datang. Kalau di situ saja dia sudah bisa berani mempermainkan uang, apalagi nanti ketika menjadi pemimpin Ibu. Itu makanya kita harus betul-betul ketika nanti berikutnya Ibu 5 tahun ke depan, cari betul-betul pemimpin itu bukan yang gampang menyogok orang lain. Nah, nanti kalau dia punya salah, hakim-hakim pun semua ketika dia melakukan kesalahan bisa disogoknya. Sehingga dia betul kepal hukum. Maka tidak boleh. Kemudian wa sayati fil babi ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Nah, maka nanti pada bab ketiga juga masih ada kaitannya dengan bab kedua ini. Kemudian dan akan datang penjelasan pada bab setelah ini masih terkait dengan bab pada bab kedua. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi 'alayhi
man yu'tamadu alaihi minal ulama anna al-qira'at al-Qur'an afdal min tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal azkar. Ada nggak ibu-ibu yang punya amalan mungkin sholawatnya sekian ratus kali, kemudian tasbih tahlilnya sekian ribu kali, ada nggak ibu? Ada Mbak Rini, Mbak Erna. Atau Ada di antara ibu-ibu nggak sempat punya amalan tasbih, nggak sempat punya amalan sholawat, tapi punya amalan mengaji saja, nggak sempat berzikir. Ada tidak ibu? Ada ngaji colak-colak. Kira-kira ketika punya teman yang punya amalannya tahlil, tasbih, sedangkan ibu punya amalannya Quran, waduh saya sibuk baca Quran tapi nggak sempat nih kayak ibu itu punya zikir atau punya tasbihnya sampai 1000 kali, 500 kali. Apakah ibu merasa kecil hati? Tidak. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan annal qira'atal Qur'an afdal. Seutama-utamanya zikir, seutama-utamanya tasbih, seutama-utamanya tahlil adalah membaca Quran. Jadi Quran itu di atas dari tasbih, tahlil dan zikir. Kenapa? Karena nama lain juga dari Quran itu adalah az-zikr, zikir. Jadi sebenarnya dengan ibu membaca Quran itu ibu sedang berzikir, dan zikir kualitas tertinggi itu adalah baca Quran. Karena annal qira'atul Quran afdal min tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal azkar. Dan ketahuilah bahwa mazhab pendapat yang paling dipilih, yang paling sahih, yang berpegang teguh kepada kalangan ulama kepada pendapat tersebut, yaitu bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan bertasbih dan bertahlil dan selain keduanya dari berzikir. Jadi nggak apa-apa, berzikir tetap baik ibu. Tapi ketika ibu punya amalan baca Quran, lihat punya temannya punya tasbih 100 kali, 200 kali. Ibu jangan merasa kecil hati. Kenapa? Karena sebenarnya derajat Quran itu jauh lebih tinggi. Seperti itu ibu. Kemudian wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalik. Dan sungguh telah sangat jelas dalil-dalil mengenai hal itu. Ini sampai bab kedua, habis bab kedua. Silakan ada yang mau tanya ibu tentang bagaimana keunggulan. Jadi pada zaman baginda Rasulullah itu orang yang ahli Quran itu menjadi syarat untuk menentukan dalam segala hal. Sampai masuk liang lahat kubur pun orang yang ahli Quran dulu didahulukan. Kalau zaman sekarang tidak menjadi syarat utama ya Bu ya. Kalau zaman baginda Rasulullah syarat utama tuh harus semuanya terkait dengan Quran. Mau jadi apa, lihat bagaimana kualitas Quran. Ada pertanyaan lagi Bu? Kalau tidak ada kita lanjutkan bab ketiga. Masih ada waktunya Bu ya di sana? Masih Ustaz. Jam berapa maghrib di sana Bu? Sudah maghrib tapi Sudah maghrib. enggak. Jam lanjut. sampai Saya lanjutkan sedikit Bu. Al-babus salis, bab yang ketiga. Fi ikrami ahlil, ini sudah ada ya PDF-nya Bu ya? Bab ketiga sudah punya semua Ibu-ibu? Sudah Bu ya? Bab yang ketiga. Ya Allah. Bab yang ketiga. Fi ikrami ahlil Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Menerangkan tentang memuliakan para ahli Quran dan dilarangan dalam menyakiti mereka. Jadi dalam hadis itu ya, kalau seandainya ada seseorang ingin memuliakan ahli Quran, sebelum orang itu sampai memuliakan ahli Quran, maka Allah lebih dahulu memuliakan orang yang ingin memuliakan tersebut. Begitulah sangat tinggi derajat orang-orang yang ahli Quran. Ahli Quran di sini apa? Apakah membaca? Tidak. Membaca, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Kemudian apabila ada orang yang ingin menyakiti ahli Quran, si A, si B ahli Quran, si A ingin menyakiti ahli Quran si B, maka sebelum si A ini sampai kepada si B, maka Allah lebih dahulu akan memberikan ganjaran kepada orang yang ingin menyakitinya. Maka inilah bagaimana Allah menjaga orang-orang yang ahli Quran.
Itu kalamullah dijaga. Kenapa? Karena mereka memelihara bagaimana Quran terjaga sampai hari kiamat. Bayangkan Ibu, kalau tentara, polisi, ketika mereka menjaga kedaulatan negara agar damai, kira-kira negara memberikan ganjaran juga kepada mereka tidak Ibu? Memberikan. Ya, berikan jaminan pensiun, rumah dinas, diberikan gaji, diberikan kehormatan, jabatan dinaikkan. Kenapa? Karena tugas mereka menjaga bagaimana negara ini agar damai. Nah, negara saja memberikan balasan hadiah atau gaji kepada orang yang menjaga agar negara ini damai, apalagi orang yang menjaga kalamullah agar tetap kalamullah itu terjaga sampai hari kiamat. Maka Allah juga akan pelihara mereka, Allah juga akan jaga mereka. Bagaimana? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu timbul dari ketakwaan hati. Maka maksud di sini adalah barang siapa yang mengagungkan orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Apakah yang dikatakan mensyiarkan agama Allah itu cukup ustadz saja atau kiai saja, Bu? Tidak. Orang yang tidak mencegah seorang kiai, ustadz berceramah atau orang yang mendukung dakwahnya itu juga bagian dari syiar. Jadi orang contoh nih mau buat tablik akbar, saya nggak bisa ngajar, tapi saya mau bantu tenaga. Saya buat podiumnya, saya bantu susun kursi. Itu juga bagian dari syiar. Saya menjaga keamanan agar tidak ada kerusuhan. Itu juga bagian dari syiar. Kenapa? Terkadang ada orang yang buat kajian-kajian tapi rusuh ya Bu ya. Ribut atau diusir. Nah itu juga bagian mencegah dari syiar Allah. Maka nggak boleh seperti itu. Atau kalau ada Allah sedikit belikan rizki, ada tablik akbar, saya mau sumbang 1 kotak air mineral. Itu juga bagian dari mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dikatakannya mensyiarkan tuh harus berada di atas mimbar saja ceramah. Tidak. Ketika kita mendukung bagaimana berjalannya, mensyiarkannya sampainya agama Allah di tengah-tengah masyarakat, itu juga bagian dari mensyiarkan agama Allah. Maka ini orang yang seperti itu harus kita jaga, harus kita muliakan. Kemudian di ayat berikutnya Al-Hajj ayat 30, waqala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang dihormati di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi siapapun yang mengagungkan, menjaga ustadz atau memuliakan kiai, menjaga tempat-tempat syiar agama, contoh bagian masjid kita jaga, kita agungkan, maka itu jauh dikatakan adalah lebih baik baginya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala bagi mereka. Karena kalau seandainya contoh para kiai ulama ditindas, dikriminalisasi, dimasukkan penjara, siapa lagi akan menyampaikan agama Allah? Para pesantren-pesantren ditutup. Maka agama Allah tidak akan sampai nanti di tengah-tengah masyarakat. Maka itu juga bagian dari mensyiarkan. Wa qala ta'ala wakhfidh janahaka lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Maka di sini juga dikatakan kita tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang paham agama kita tidak boleh sombong kepada mereka. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu mereka merendahkan diri terhadap orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, orang-orang yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukminat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, nggak ada kesalahannya, tiba-tiba ceramah diusir atau disakiti, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sempat ramai loh ya, ulama dikriminalisasi, benar ya Bu? Benar. Nah, itu nggak boleh seperti itu.
Maka orang yang seperti itu telah memikul kebohongan dan mereka telah melakukan dosa-dosa yang nyata. Ini jadi dalil bagaimana kita harus memuliakan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti mereka. Ketika kita memuliakan mereka, maka Allah akan memuliakan kita. Ketika kita ingin menyakiti mereka, sesungguhnya juga Allah akan menyakiti diri kita. Itu bagaimana penjagaan Allah terhadap orang-orang yang dekat kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Maka wafil babi hadis Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas Al-Muqaddimani fil babi tsani. Dan di bab ketiga ini mencakup pula hadis Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari dan hadis Sayyidina Ibnu Abbas yang terdahulu. Itu pada uraian bab kedua. Ini maksudnya, Bu. Yang tadi saya jelaskan bagaimana juga ketika pada masa baginda Rasulullah, Quran itu menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang itu menjadi pemimpin, menjadi imam. Kemudian dengan Quran tersebut mereka menjaga adab-adabnya juga ketika bertamu ke rumah orang lain. Bagaimana kalau tidak boleh diperbolehkan duduk, jangan duduk, dipersilahkan dahulu. Kemudian ketika bertamu ke rumah orang lain, kalau tidak dipersilahkan jadi imam, jangan kita jadi imam. Kemudian ketika sudah ada izin, baru kita diperbolehkan. Itu penjelasan pada bab kedua. Kemudian Wa'an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala ikrama dzissyaibatil muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah yaitu memuliakan orang-orang yang telah beruban yang beragama Islam. Jadi bagaimana lagi cara memuliakan? Siapa saja yang berhak dimuliakan? Yang pertama, orang tua. Di sini maksud beruban di sini adalah orang tua. Orang tua, ketika ada orang tua yang beriman, itu harus dimuliakan. Contoh ketemu orang tua. Biasanya kalau orang tua yang taat kepada Allah itu, Bu, ketemu mereka akan menceritakan bagaimana ketaatan mereka ketika muda. Maka itu menjadi nasihat. Maka apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang tua yang umurnya mungkin sudah 80, 90, dia beriman dan taat kepada Allah, maka yang pertama mintalah nasihat dari mereka. Ini kalau orang tua yang beriman. Ada nggak ibu-ibu yang masih ketemu orang yang usianya 80 atau 90? Ada. Nenek saya. Ya, nenek saya juga umurnya segitu. 9 majikan, Pak. Majikan. Ya, jadi, atau orang-orang yang usianya sudah tua dan ketika dia masih mudanya orang yang soleh atau solehah, Ibu. Maka ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, mintalah nasihat kepada mereka. Kenapa? Karena perjalanan hidup mereka itu banyak kebaikan dan keberkahan. Bagaimana mereka kok bisa sampai akhir tua seperti itu istiqomah dalam hal ketaatan. Pasti dia akan ceritakan. Saya pada masa usia seperti kalian tuh saya sudah hafal Quran sekian, rajin ikut pengajian, belajar ini, belajar itu. Sehingga pengalaman kebaikannya dia sampaikan. Tapi biasanya Ibu ya, kalau orang tua yang dia tidak taat, ketika masa tuanya, dia kan biasa orang tua tuh suka menceritakan masa lalunya Bu ya. Benar Ibu? Iya Bu ya. Masa lalunya pasti diceritakannya itu. Itu kebiasaan orang tua. Maka biasanya orang tua kalau dia tidak taat akan menceritakan, saya tuh pada usia segini, ada mungkin yang masih di penjara, saya masih di penjara mabuk, sehingga dia cerita kejelekannya. Maka yang seperti itu tidak baik untuk ditiru. Maka kalau kita bertemu dengan orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mintalah doa kepada mereka karena banyak keberkahan yang mereka sudah lakukan. Karena orang yang dikatakan yang baik itu apa? Tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ketika ditanya kepada baginda Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di antara kalian? Panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Maka pertama, minta nasihat dan minta doa kepada mereka. Itu yang pertama yang harus kita muliakan. Yang kedua, wahamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dan yang kedua, siapa yang harus dimuliakan? Yaitu pengemban Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan serta melampaui batas terhadap Al-Quran. Maksudnya apa? Orang-orang yang ketika dia tahu Quran itu harus diamalkan, dia pahami, dia sesuai ajaran-ajaran kandungan Al-Quran, maka orang yang seperti itu harus dimuliakan. Tidak bergeser dan menyimpang jauh dari Al-Quran. Orang yang belajar Quran tapi menyeleweng dari ajaran Quran, maka itu tidak harus dimuliakan.
Jadi ini maksudnya bahwa ada dua yang harus kita muliakan. Yang pertama tadi orang tua yang taat kepada Allah, kemudian orang ahli Quran. Kemudian yang ketiga, siapa yang harus kita muliakan? Wa ikrami dzis sultanil muqsiti, yaitu penguasa yang adil. Jadi kalau seandainya ada pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman itu harus dihormati, Bu. Maka ketika ditanya, kalau seandainya ada satu doa di dunia ini yang diijabah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita minta, Ibu? Apa mau jadi orang kaya, punya rumah yang besar? Apa yang mau diminta, Ibu? Agar anak jadi soleh atau soleha? Soleh. Kalau di dunia ini cuma ada satu doa yang diijabah, apa yang diminta, Ibu? Selamat dunia akhirat. Maka dikatakan, kalau seandainya ada satu doa ini yang diijabah, maka mintalah pemimpin yang adil. Nah, itu ya. Karena kalau pemimpin sudah adil, pasti banyak kebaikan. Tidak korupsi di sana sini, harga tidak mahal karena dia mikirkan masyarakat. Tapi kalau pemimpin yang nggak adil, masyarakat banyak yang tertindas, banyak yang dizolimi. Maka dikatakan dalam hadis, kalau pemimpin yang adil itu dirindukan oleh surga, dinaungi oleh surga, dirindukan oleh surga. Cepat kapanlah dia harus ke surga. Jadi surga itu merindukan pemimpin yang adil. Maka ibu-ibu kalau seandainya nih, dikasih jatah hanya satu doa yang diijabah, maka kita dianjurkan memintalah pemimpin yang adil. Kalau ibu minta doa untuk supaya anak jadi baik, itu hanya dampaknya untuk kita saja. Atau kita jadi orang kaya, untuk diri kita saja. Tapi kalau pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, itu dampaknya bisa luas. Seperti itu ya. Jadi kita dalam sholat juga dia anjurkan minta pemimpin yang baik. Agar pemimpin kita mungkin kalau belum baik, mudah-mudahan jadi baik. Kemudian wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami agar menempatkan manusia pada posisi mereka. Maksudnya bagaimana? Ya tadi, yang muda dihargai, yang tua dihormati. Jangan nanti mentang-mentang anak muda yang ngomong, alah masih bau kencur, nggak dihargai. Atau yang tua, alah sudah bau tanah, jangan gitu juga. Kata Sayyidah Aisyah, ketika kita berbicara bertemu kepada orang lain, kita harus pandai-pandai menyesuaikannya. Jangan ini mentang-mentang anak muda yang ngomong kita nggak mau dengar. Lah masih anak-anak lagi nggak usah lari dengar. Maka kita harus menghargainya. Kalau yang tua, ya kita juga tetap menghormatinya. Kalau sudah tuanya itu nggak harus didengar lagi, nggak zamannya lagi. Dia hidup zaman dulu, zaman sekarang sudah beda. Kita nggak boleh juga seperti itu. Jadi harus bisa menempatkan pada posisi kita masing-masing. Juga kalau kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya harus menempatkan diri pada sebagai masyarakat. Seorang pemimpin juga harus menempatkan diri sebagai seorang pemimpin. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di kitab sunan beliau dan Imam Al-Bazzar di kitab sunan musnad beliau. Kemudian qala al-Hakim Abu Abdillah fi ulumil hadis wa hadis hasan hadis sahih. Berkata Imam Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitab Ulumul Hadis bahwa hadis di atas adalah hadis sahih. Fa'an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini fi qatl al-Uhud. Ini. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua lelaki pada perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud Ibu ya, karena banyak yang syahid, maka cara menguburkannya itu Bu, satu liang lahat itu lebih dari satu orang. Contohnya saja waktu COVID Ibu. Waktu COVID itu ada nggak Bu yang satu lubang lahat itu sampai berapa orang masuk di dalamnya Bu? Ada. Ya. Banyak. Ada satu liang lahat itu 5 dimasukkan pakai alat berat. Pas COVID. Ya, waktu COVID itu kan banyak sampai meninggal ratusan bahkan ribuan. Jadi ketika saking banyaknya kewalahan kalau dikuburkan satu-satu. Maka dibuat lubang besar dimasukkan banyak-banyak langsung ramai-ramai. Maka begitu juga pada perang Uhud, yang syahid pada perang Uhud. Maka ketika itu baginda Rasulullah mengatakan ketika ingin memasukkan dalam liang lahat yang sama,
Maka ditanya, "Tsumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdha lil Qur'an." Kemudian beliau menyabdakan, yang mana dari dua orang tersebut yang paling banyak menguasai Al-Qur'an? Maka fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka yang paling banyak menguasai Al-Qur'an dialah yang berada di depan dalam liang kubur. Dimasukkan ke dalam kubur pun itu menentukan dari kualitas Qur'annya juga. Kenapa? Agar cepat dia menerima pahala kebaikan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Itulah jadi dikatakan kenapa orang belajar Quran itu menjadi orang yang terbaik. Karena pada masa baginda Rasulullah itu semua menjadi tolak ukur dalam setiap sisi lini kehidupan. Ya, insya Allah kita juga kalau ingin menjadi orang baik, maka dekatlah kita di Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla qala man adza li waliyan faqad adzantuhu fil harbi. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya aku telah memaklumkan kepada orang itu untuk berperang. Jadi kita nggak boleh Bu ya menyakiti para ulama. Sesungguhnya ketika kita menyakiti para ulama, kita mengajak perang dengan Allah. Kira-kira kalau kita perang dengan Allah bisa menang nggak Ibu? Tidak. Sama juga dalam Quran, orang yang melakukan riba itu fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih dalam Quran. Orang yang melakukan riba itu sama dia melakukan mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau Ibu ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya bisa menang nggak Ibu? Tidak. Jadi orang yang melakukan riba itu seperti itu, mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan dosa riba yang paling kecil apa Ibu? Apa Menggauli dosa riba? ibunya. Nah, seperti orang yang menggauli ibunya. Itu dosa riba paling kecil. Maka ini sama juga seperti orang yang menyakiti para wali itu sama juga orang yang mengajak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Fathabata fi shahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fahuwa fi zimmatillahi taala. Maka kalau kita juga ingin dapat perlindungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bagaimana kita juga menjaga salat kita. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in fi zimmatihi. Maka kalau seandainya Allah sudah menjamin dalam kehidupan kita, maka tidak akan bisa siapapun yang akan mengganggu dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa'anil imamaini jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullahu qol, dan diriwayatkan dari dua imam yang mulia yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berdua berkata, in lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Jika ulama itu bukan para wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali pun. Jadi para ulama itu adalah wali-walinya Allah, perwakilan Allah. Maka dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisnya para ulama. Maka dalam hadis berikutnya, i'lam ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan berkata Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu taala, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada Anda kepada keridhoannya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa sebenar-benar takwa. Maksudnya menjalankan ketaatan dengan sebaik-baik. Annal luhumal ulama masmumatun wa adatullahi fi hatski astari muntasisihim ma'lumatun. Bahwa daging-daging para ulama itu beracun. Jadi kalau kita menyakiti para ulama itu kembalinya kepada diri kita. Dan kebiasaan Allah dalam merobek, menyingkap tabir-tabir penutup orang-orang yang mencela para ulama itu adalah hal yang pasti. Jadi kalau seandainya Ibu kita menyakiti para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka itu balasannya langsung Allah akan balas di dunia. Ba'anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalji batalahu
Allahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Maka juga orang yang suka menyakiti para ulama, Allah akan matikan hatinya sebelum kematian yang asli, kematian yang nyata. Kalau sudah kematian hati itu ketaatan apapun tidak akan berlaku dalam orang tersebut ya. Seperti orang Yahudi dan Nasrani dimatikan hatinya maka kebaikan apapun sudah nggak masuk lagi. Maka orang yang suka menyakiti para ulama Allah juga akan matikan hati mereka. Jadi susah menerima kebaikan. Maka falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Jadi itu juga Bu ya. Orang yang suka menyakiti ulama itu juga akan ditimpa cobaan, ditimpa juga azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayat-ayat dan hadis bagaimana tentang larangan menyakiti para ulama dan bagaimana kita juga menghormati dengan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Ini bab 2 dan bab 3. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab keempat. Sudah ada bab 4 filenya Ibu? Silakan ada yang mau tanya bab kedua dan bab ketiga ini. Bisa dipahami Ibu? Insyaallah Ustaz. Kalau tidak ditanya kita cukupkan ini. Sudah maghrib misalnya Bu ya? Iya Ustaz, mau Isa. Sudah mau Isa ya? Belum, Ya, kalau gitu. Habis Tidak ada azan. pertanyaan Ibu? Habis azan. Ada pertanyaan enggak ada? Tanya, Ustaz, Iya Bu? tanya, mau bertanya. Ustaz, Ya boleh kalau boleh. kan nggak boleh menyakiti ulama. Terus kalau ada ulama yang menyakiti kita bagaimana? Iya. Berarti kan ulamanya tidak baik. Ulama itu adalah orang yang pasti yang tahu. Ulama itu adalah orang yang takut terhadap perintah Allah. Ada mungkin dia disebut orang ulama, tapi sebenarnya secara keilmuan dia secara akhlak tidak ulama. Kan ulama itu namanya harus menjaga akhlaknya, ucapannya. Yang namakan ulama itu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang dikatakan ulama itu dia takut terhadap segala sesuatu melanggar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengatakan ulama tapi dari sikapnya nggak baik, ucapannya nggak baik, itu belum ulama itu. Hanya sebutan manusia aja saja ulama. Tapi secara ketentuan Allah belum dikatakan ulama lagi. Pernah makan dari ulama. Berarti boleh menyakiti kita ya Ustaz? Enggak boleh. Kan adab itu lebih di atas ilmu Ibu. Beradab itu adab. Jadi kalau ulama yang baik itu tidak akan mungkin dia menyakiti orang lain. Ya, benar. Itu baru ulama. Nanti pada bab keempat Ibu, itu akan ditanya bagaimana yang dikatakan seorang guru, dikatakan bagaimana adab seorang murid, salah satunya ulama, bagaimana sikap mereka, bagaimana ucapan mereka terhadap murid-murid mereka, itu nanti diatur semua. Jadi bukan semena-mena kita menghina, apalagi kan namanya murid harus berikan contoh yang terbaik kepada murid. Masa dia memberikan yang tidak baik, menghina. Lebih tua. Iya, Bu. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi pertanyaan Bu? Sudah Ustaz. Ya, kalau tidak ada ini saja Ibu Bu. Mohon maaf ya agak flu juga. Ada lagi Ustaz. Ibu, ya boleh Pak. Di zaman sekarang itu kan banyak itu yang mengaku ulama, tapi sebenarnya itu bukan ulama Ustaz, atau cuma pakaiannya aja ulama, tapi secara adab dia barbar, itu bagaimana menyikapi Ustaz? Ya. Kalau kita melihat surah Fatir ayat 32, orang yang dekat dengan Quran itu terbagi kepada 3 Ibu. Yang pertama wa minhum zalimul li nafsi. Ada orang yang tahu agama tapi hidupnya bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Maka orang yang seperti itu nggak boleh dicontoh Ibu. Yang kedua, ada orang yang tahu agama, ibadah jalan, maksiat jalan. Ada juga yang seperti itu. Nah, mana yang harus kita ikuti? Itu yang ketiga kata Quran. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kalau seandainya dikatakan orang ulama itu ya tadi, dia tahu tentang kebaikan, kemudian dia berusaha mengamalkan dalam kehidupan. Itu yang harus kita ikuti. Maka itulah kita harus berbedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Ada orang, contoh Ibu,
Lampu merah, tahu apa tuh tugasnya lampu merah Ibu? Kalau lagi di jalan? Rambu-rambu. Iya, kalau ada lampu merah kita harus ngapain Ibu? Berhenti. Berhenti. Tahu Ibu-ibu semua ya? Warning. Tapi sewaktu-waktu ketika nggak ada orang, nggak ada kiri kanan yang jaga, Ibu-ibu pernah lewat nggak? Nah, berarti itu kita harus membedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Ibu kalau seandainya melanggar itu sebatas hanya tahu bahwa informasi lampu merah itu suruh berhenti. Tapi tidak menjadikan lampu merah itu menjadi ilmu. Kalau ilmu itu dia tunduk dan patuh kepada perintah. Jadi kan ada orang tahu nggak kalau orang tukang korupsi itu bahwa uang yang mereka ambil itu haram? Tahu. Tahu pasti Bu ya, itu uang haram. Tapi karena mereka rakus, mereka ambil juga. Kalau ditanya, mereka tuh pendidikannya tinggi-tinggi. Nah, maka mereka hanya sebatas tahu tapi tidak menjadi ilmu. Makanya kita harus bedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau ilmu sekedar tahu. Makanya kalau pengetahuan hanya sekedar tahu. Tapi kalau yang namanya ilmu membuat mereka itu takut. Jadi yang namanya ulama itu Bu ya, pasti mereka menjaga diri mereka sendiri. Jadi bagaimana dengan ulama-ulama yang secara pakaian mereka seperti ulama. Tolak ukur ulama tidak jadi pakaian ya Bu ya. Nah, dilihat dari jadi pakaian. Bagaimana tercermin akhlak dan ilmu dalam kehidupan mereka. Terus bagaimana kita menyikapi seandainya di sekitar kita ada yang orang yang kayak gitu, harus dituruti bahwa dia menganggap bahwa dia paling baik, paling benar dan paling pintar. Itu bagaimana kita menyikapinya? Selain Ya. tidak diikuti gitu sayang. Ya, sikap kita yang pertama, kalau memang ada kebaikannya kita ambil, kalau memang itu tidak baik untuk kita, maka tidak kita ikuti. Sikap kita hanya seperti itu saja. Menghormati. Ya. Iya. Kalau baik kita ikuti, kalau nggak baik ya kita tidak usah ikuti. Karena setiap orang tuh seburuk-buruknya pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik orang pasti ada kesalahannya. Namanya manusia seperti itu. Tempatnya salah. Sebaik-baik manusia pasti ada kesalahannya. Seburuk-buruknya manusia pasti ada sedikit kebaikan yang pernah dia lakukan. Bagus, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi Bu, ini saja menjalankan ibadah sholat maghrib dan isya. Saya tutup dengan doa yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ikut ke Hongkong ya. Ikut ke Hongkong ya.